kami buka hati kami betul-betul untuk dengar isi hati-Mu Tuhan. Utarakan sesuatu buat kami. Biar pulang dari tempat ini hidup kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami siap Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang siap mendengar isi hatinya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singer, para pemusik, multimedia, bahkan semua orang yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hingga siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Mereka melayani dengan luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, amin. Semuanya baik, sehat semuanya? Amin ya. Langsung saja kita buka Roma 10 ayat yang ke-11. Roma ke-10 ayat yang ke-11. Saya akan kupas satu ayat saja hari ini. Saya janji saya nggak akan pindah-pindah ke ayat-ayat yang lain. Satu ayat saja. Karena saya percaya satu ayat saja bisa mengubahkan seseorang. Satu ayat saja bisa memberkati hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Karena satu ayat dengan segala kerendahan hati mari kita baca sama-sama ya. Satu ayat. Siap? 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan, sekali lagi, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan sudah sering dengar ayat ini. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tapi seringkali yang namanya rasa percaya sebetulnya itu tidak terlihat, betul? Yang suka judul khotbah hari ini temanya Trust in the Lord. Ibadah yang kedua ini, Trust in the Lord. Orang yang percaya sama Tuhan sama orang yang gak percaya sama Tuhan itu gak kelihatan. Kita bahkan gak bisa bilang gini, oh dia orang percaya sama Tuhan, kenapa? Kalau nyanyi angkat tangannya tinggi-tinggi. Tangannya sakit juga bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa dia bisa dibilang percaya sama Tuhan? Oh iya kalau dia lagi berdoa nangis terus, kelilipan digamparin maminya juga dia nangis. Bisa juga. Kapan rasa percaya itu terlihat? Kapan kita bisa membedakan ini orang percaya sama Tuhan sama ini orang gak percaya sama Tuhan? Waktu kesukaran terjadi dalam hidupnya. Waktu kesukaran, penderitaan terjadi dalam hidupnya, waktu kesesakan terjadi dalam hidupnya, disitulah kita bisa membedakan, oh ini orang percaya sama Tuhan ternyata. Karena kalau kita nggak pernah diterpa yang namanya penderitaan dan kesukaran, rasa percaya Tuhan itu nggak bakalan muncul. Prinsip awalnya dulu saya bagikan bahwa rasa percaya sama Tuhan itu sebetulnya tidak terlihat. Itu ada di dalam. Dan kekristenan meyakini yang di dalam lebih powerful daripada yang di luar. Kekristenan lebih meyakini yang di dalam lebih kuat daripada yang di luar. Yang di luar apa sih? Rekening BCA tinggal Rp35.000 dan gak bisa diambil lagi, itu yang di luar saudara. Beras tinggal 1 kali masak lagi dan gak bisa masak lagi, itu yang di luar. Tapi rasa percaya, trust in the Lord, itu di dalam. Harusnya yang di dalam mempengaruhi yang di luar. Yang mau katakan amin. Kalau yang di dalamnya beres, yang di luarnya pasti beres, katakan amin. Seringkali badai yang mengamuk di luar, kita anggap itu lebih besar daripada badai yang mengamuk di dalam. Padahal Tuhan kita lebih concern, lebih peduli dengan badai yang ada di dalam kita. Waktu badai yang ada di dalam kita bisa kita tenangkan bersama dengan Tuhan, saya percaya badai yang ada di luar pun pasti bisa ditenangkan. Katakan amin. Yang kedua, rasa percaya sama Tuhan itu ada di dalam pikiran saudara. Prinsip yang pertama, rasa percaya itu tidak terlihat. Yang kedua, rasa percaya itu ada di dalam pikiran saudara. Masih ingat firman Tuhan yang bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kata jaga hati di situ bukan hanya bicara tentang hati yang ada di sini, bukan. Tapi itu bicara tentang kardia atau alam bawah sadar kita. Betapa kita harus menjaga semua yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Berita-berita hoax, berita-berita menakutkan, apakah itu tetap masuk dalam alam bawah sadarmu atau firman Tuhan yang masuk ke dalam alam bawah sadarmu? Itu jauh lebih penting. Ada seorang bapak filsuf modern bernama René Descartes pernah bilang gini, cogito ergo sum. Apa sih maksudnya? Cogito ergo sum bilang begini, kamu berpikir maka kamu ada. Kamu berpikir maka kamu ada. Pertempuran terbesar kita sebetulnya bukan di alam luar ini, bukan. Tapi pertempuran terbesar kita di pikiran kita. You are what you think. Waktu engkau berpikir kalah, engkau pasti kalah. Tapi waktu engkau berpikir menang, engkau pasti menang. Yang percaya katakan amin. Waktu engkau berpikir sehat, maka engkau pasti sehat. Coba lihat kiri kanannya dulu, tatap matanya. Meskipun ditutupin masker, boleh kasih senyum sebentar. Lalu setelah senyum, coba boleh cium-cium sedikit. Saudara mencium sesuatu? Halo, saya nanya nih, saudara mencium sesuatu? Kalau saudara mencium sesuatu berarti saudara sehat. Karena indikasi pengidap COVID positif, penciuman saudara jadi disfungsi. Saudara nggak bisa lagi nyium. Tapi kalau saudara hari ini masih bisa cium kanan kirimu dengan bau semerbaknya. Waktu saudara turun ada bau got di depan dan saudara masih bisa cium. Pasangan saudara kentut pun saudara masih bisa cium. Bersyukurlah berarti saudara sehat. Tepuk tangan dulu dong buat orang sehat. Saudara akan menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Rasa percaya itu ada di dalam pikiran saudara. Rasa percaya itu tidak terlihat, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Rasa percaya itu ada di dalam pikiran. Perhatikan pikiran-pikiranmu, itu akan menjadi konsepmu. Perhatikan konsepmu, itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu, itu akan menjadi hidupmu. You are what you think. Pertanyaan saya, saudara selama ini sedang memikirkan apa? Hutang pak, anak sakit nggak sembuh-sembuh pak. Boleh saya kasih kesaksian siang hari ini? Ini ibadah sampai jam 2 siang kan ya, bebas kan ya. Boleh dimunculin ada satu adik namanya Natasha, umurnya 3,5 tahun. Yang nggak kuat, udah pada makan belum nih? Yang nggak kuat, angkat tangan, pintu keluarnya di sebelah sana ya. Agak sedikit ekstrim. Saya pelayanannya banyak di jalanan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah yang saya temukan. 3,5 tahun mengidap sindrom Stephen Johnson syndrome. Satu penyakit yang menyerang kelenjar kulit. Badannya bisa tiba-tiba melepuh. Next. Sekujur badannya melepuh. Kalau orang gede aja kena penyakit model begini, itu sakitnya menderita banget. Tapi ini didera sama Natasha. Ketika saya dapat fotonya, saya kaget banget, ya ampun, ini anak pasti gak bakalan bisa tidur tenang. Ini anak pasti tahu sendiri, anak kecil pasti garuk-garuk badannya semuanya, berdarah semuanya. Dan badannya melepuh. Baru belakangan setelah kenal sama saya, itu ditaruh pakai, bukan perlak, pampers orang dewasa yang ditebar, dibentangkan. Sebelumnya dia cuma pakai daun pisang. Karena nggak ada uang juga buat beli pampers besar. Dan anak ini didiemin aja di rumah karena nggak punya biaya buat berobat. Next sekali lagi. Ketika kami mulai sentuh anak ini dan mulai berdoa buat anak ini, saya minta beberapa teman-teman berdoa juga buat anak ini. Dan bukan cuma sekedar berdoa tapi kami bertindak, kami cari dana, kami bantu bawa ke rumah sakit. Inilah yang terjadi. Selanjutnya.
Lihat lukanya mulai kering. Sekali lagi. Lihat, ini yang terjadi. Masih ada berapa foto lagi? 4. Oke, klik aja sampai habis. Ini foto tadi malam. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini Natasha. Saya posting Natasha ini kurang lebih 2 minggu terakhir ini ada di Facebook saya. Dan saya cuman percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Tuhan kita yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Meskipun di tengah kondisi yang sedang sukar, kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia pasti sembuhkan. Ada banyak orang bilang gini, takut Pak ke rumah sakit, kondisinya banyak virus Pak. Mau gimana, anak ini kalau mau ke rumah sakit, mesti sewa mobil, bawa ke rumah sakit. Dan saya cuman percaya, kita cuman alatnya Tuhan. Ketika Tuhan kasih beban buat kita, buat tolong orang lain, di situ kuasa Tuhan sempurna. Di situ kuasa Tuhan terbukti dan tiba-tiba saya sangat percaya ini kuasa Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Natasha. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Saya masuk kepada perenungan firman Tuhan kita. Buka lagi satu ayat yang tadi. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ada 2 kata penting di sana. Kata percaya dan kata dipermalukan. Itu seperti paradoks kehidupan. Intinya kalau engkau tidak percaya sama Tuhan, kau pasti dipermalukan. Sederhana aja sih sebenarnya. Kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, kondisi saudara perlahan-lahan tapi pasti saudara akan masuk ke sebuah fase yang namanya dipermalukan. Save the best for the last. Saya siapkan yang terbaik buat yang di belakang. Saya bahas dulu kata dipermalukan. Kata dipermalukan di sana dipakai kata kataischino. Apa sih itu kataischino? Kataischino itu bicara tentang diturunkan. Sama-sama bilang diturunkan. Tadinya saya ada di atas sini, tanpa kehendak saya sendiri saya ada di bawah. Berarti saya dipaksa turun. Kata dipermalukan di sana itu bicara tentang diturunkan. Diturunkan dalam hal apa nih? Diturunkan dalam hal ketika saudara mulai tidak percaya sama Tuhan, mungkin saudara masih menikmati berkat Tuhan, mungkin saudara masih menikmati semua yang baik dalam kehidupan, tapi tanpa sadar, saudara sedang mengalami yang namanya degradasi iman. Ketika saudara tidak percaya sama Tuhan. Saudara bilang gini, kalau aku bisa, ini karena usahaku. Kalau aku berhasil karena gua kerja keras. Kalau aku bisa menikmati ini semua karena gua berupaya sekuat tenaga. Tuhan buat apa? Tuhan sepertinya tidak bantu saya. Apa faktornya Tuhan? Semua karena saya, koneksi saya, kepandaian saya, investasi waktu saya, uang saya. Ketika saya dan saudara mulai tidak percaya sama Tuhan, sebetulnya saudara sedang diturunkan. Kata yang kedua, dikacaukan. Kata Ischino punya definisi dikacaukan. Mungkin kamu sudah plan semuanya dari awal bagus. Kamu udah atur untung ruginya. Kamu udah setting semuanya, tidak ada kelalaian di sana. Dan semuanya sepertinya oke. Dan kamu lihat semuanya oke. Pas waktu mau dijalanin oke semuanya. Tapi tiba-tiba keadaan bisa berubah dan semuanya jadi kacau. Yang tadinya sudah disetting dengan sangat luar biasa, tiba-tiba sepertinya kok jadi berantakan ya. Saudara sedang mengalami kondisi dipermalukan sebetulnya. Saudara udah atur sedemikian rupa, tapi yang lalai adalah saudara melibatkan Tuhan. Saudara membuat Tuhan berotoritas penuh atas semua agenda saudara. Yang terjadi adalah saudara sedang dikacaukan. Definisi yang ketiga dari kata Ischino adalah
dijelek-jelekkan. Berbanyak orang di tempat ini meyakini bahwa nama baik lebih penting dari kekayaan. Boleh angkat tangan saudara? Saudara meyakini itu? Nama baik lebih penting dari kekayaan, saudara meyakini itu? Saudara jaga betul nama baik saudara, bahkan nama baik keluarga saudara, saudara jaga betul. Saudara berupaya sekuat tenaga, tapi apa yang terjadi tiba-tiba, entah siapa orang itu tiba-tiba bisa menjelekkan saudara. Padahal kadang-kadang kenal juga enggak. Ketemu juga enggak, tiba-tiba dia ngomongin kita di belakang. Begitu kita tahu orangnya, kita juga enggak tahu kenapa sih, motifnya apa. Tanpa sadar, saudara sudah masuk di fase dipermalukan. Diturunkan, dikacaukan, dan dijelek-jelekan. Bukankah ini kondisi yang fatal dalam kehidupan? Bukankah ini kondisi yang buruk dan terpuruk dalam kehidupan? Yang saya yakini, orang yang percaya sepenuhnya sama Tuhan, tidak mungkin masuk ke area model kayak begini. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya rasa percaya harus menjadi sebuah gaya hidup. Rasa percaya sama Tuhan bukan hasil penumpangan tangan. Jangan pernah saudara berpikir, Pak saya mau percaya sama Tuhan, tumpang tangan saya dong Pak, doain saya Pak. Belum tentu saudara percaya sama Tuhan. Di gereja saudara bisa percaya Tuhan, keluar dari gereja saudara bisa nggak percaya sama Tuhan. Karena nggak ada yang tahu saudara percaya ataupun nggak kelihatan. Barangnya nggak ada, nggak ketahuan, nggak ada wujudnya. Itu sebabnya rasa percaya itu adalah hasil keputusan saudara. Sama-sama bilang keputusan. Saya berdoa setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara memutuskan untuk tetap percaya sama Tuhan. Apapun kondisinya, yang mau katakan amin. Oke, kita bahas kata percaya sekarang. Kata percaya di sana dipakai kata pisteo. Apa sih itu pisteo? Kata pisteo punya definisi yang pertama adalah berkeyakinan teguh. Kata berkeyakinan teguh itu bicara tentang fondasi dasar kehidupan. Kata berkeyakinan teguh itu bicara tentang kamu mengerti kamu harus berharap kepada siapa. Kata berkeyakinan teguh di sana bicara tentang apa yang kau yakini, engkau tahu persis seperti apa dia. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dipercaya? Aminnya kurang yakin nih kayaknya nih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dia beda sama manusia. Kalau manusia berjanji, manusia cenderung mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Sandarkan pengharapanmu kepada pribadi yang dapat dipercaya. Bukan kepada pribadi yang kadang-kadang bisa dipercaya, kadang-kadang enggak. Karena repot banget kalau hidup ini kita labuhkan, kita sandarkan hanya kepada pribadi yang kadang-kadang bisa dipercaya. Tidak. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dan dapat dipercaya. Katakan amin. Itu keyakinan teguh. Kamu berkeyakinan jelas kepada siapa? Tuhan yang beribu-ribu tahun pernah menolong orang lain, pernah menolong hidupmu, bahkan sampai dengan hari ini pun Tuhan siap menolong saya dan saudara. Sandarkan keyakinanmu kepada hal itu. Yang kedua, pisteo itu bicara tentang memutuskan untuk berkomitmen. Yang namanya berkomitmen, saudara dan saya harus putuskan. Sama seperti saudara pagi hari ini datang ke tempat ini mau beribadah, saudara harus putuskan. Ada banyak banget penghalau di luar sana. Mana gereja yang lain belum ada ibadah tatap muka, GB Pasar Baru doang nih. Gue bisa aja mendingan pergi ke mall. Mumpung Tangerang belum PSBB kayak Jakarta, mall masih bisa
Restoran masih bisa makan di tempat. Di Jakarta nggak bisa. Kapan lagi? Saudara harus memutuskan berkomitmen untuk beribadah. Ketika saudara memutuskan untuk berkomitmen beribadah, maka tubuh jasmani saudara otomatis ada di tempat ini. Nangkap sesuatu saudara? Saudara nggak bisa bilang gini, aku mau ke gereja, tapi saudara cuma nonton YouTube doang di rumah. Nggak bisa. Saudara harus berkomitmen mandi pagi-pagi, bilang sama seluruh keluarga, hari ini harus beribadah. Kalau saudara ada di tempat ini dan beribadah sampai dengan hari ini, dalam jam-jam ini, itu hasil komitmen saudara. Yang namanya berkomitmen itu harus diupayakan. Yang namanya berkomitmen ada harga yang harus dibayar. Yang namanya berkomitmen bukan cuma sekedar perkataan. Ketika saya memutuskan untuk melayani orang-orang yang ada di luar sana, saya pun harus memutuskan keluar dari rumah saya dengan berbagai rintangan dan penghalang, bahkan kadang-kadang masalah, problem, bahkan gak heran maut. Tapi saya memutuskan untuk berkomitmen tetap melayani mereka. Komitmen itu bukan cuma sekedar ngomong doang, aku mau. Komitmen harus dijalankan dengan apapun yang harga yang harus dibayar. Yang mau katakan amin. Pisteo bicara tentang berkeyakinan teguh. Yang kedua, pisteo bicara tentang memutuskan untuk berkomitmen. Saya suka banget definisi yang ketiga ini. Definisi yang ketiga dari pisteo adalah menyerahkan diri untuk dipersuasi oleh firman. Apa sih Pak dipersuasi? Dipersuasi adalah dipengaruhi dan diyakinkan. Saya ulang ya. Apa sih itu dipersuasi? Dipersuasi adalah dipengaruhi dan diyakinkan. Oleh apa? Oleh firman saja. Katakan amin. Pertanyaannya siang hari ini sebelum kita menutup ibadah ini, yang sering kali mempersuasi pikiranmu itu apa? Data statistik yang meninggal COVID. Yang mempersuasimu apa? Surat kabar yang kau baca pagi hari. Atau status-status Facebook teman-temanmu. Atau grup-grup WhatsApp yang ada dalam handphonemu. Apa yang seringkali mempersuasi engkau? Yang seringkali mempengaruhi dan meyakinkan engkau? Pertanyaannya, apakah firman seringkali mempengaruhi dan meyakinkan engkau? Kalau firman seringkali mempengaruhi dan meyakinkan engkau, harusnya engkau berdiri jadi orang yang percaya sama Tuhan dong. Kalau memang firman yang seringkali mempersuasi engkau, harusnya saya dan saudara akan jadi orang yang luar biasa bersama dengan kebesarannya Tuhan. Kalau hanya firman yang mempersuasi engkau, yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita hidupi, cuman rencana Tuhan saja dong. Saya suka banget definisi pisteo yang ketiga ini. Dipersuasi oleh firman. Yang mau katakan amin. Jadi di sini kita mengerti bahwa yang namanya trust in the Lord bukan cuman perkataan. Yang namanya trust in the Lord itu nggak kelihatan. Kita nggak bisa bilang nih orang, wah kalau lagi nyembah Tuhan luar biasa. Wah, ini orang kalau lagi memuji Tuhan angkat tangannya luar biasa, dan kita bisa bilang gini, ini orang percaya sama Tuhan. Saya cuma mau bilang gini, belum tentu. Kapan itu terbukti? Waktu masalah terjadi dalam hidupnya. Waktu kesukaran terjadi dalam hidupnya. Dan yang namanya rasa percaya itu ada di dalam pikiran saya dan saudara. Itu sebabnya jaga baik-baik pikiranmu, jaga baik-baik alam bawah sadarmu. Agar saudara tidak masuk ke kataisino, fase di mana saya dan saudara sedang dipermalukan, diturunkan, dikacaukan, dan dijelek-jelekan. Bagaimana caranya? 1, berkeyakinan teguh. 2, memutuskan untuk berkomitmen. 3, menyerahkan diri dipersuasi hanya oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya tetap percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa.
Saya tetap percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Seburuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sesukar apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ada satu hal yang tetap pasti. Hal itu adalah penyertaan Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi apapun yang ada di depan. Kalau Tuhan bisa tolong adik Natasha yang tadi, saya pun percaya Tuhan juga bisa tolong saya dan saudara. Saya nggak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara, tapi jadikan rasa percaya sama Tuhan itu sebuah gaya hidup yang bukan cuman sekedar hasil didoakan, tapi hasil keputusan dari hatimu memutuskan untuk tetap percaya. Yang mau katakan amin. Selamat datang kehidupan yang percaya sama Tuhan. Selamat datang kehidupan yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tepuk tangan buat Tuhan kita.